Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang memberikan karunia iman kepada kita. Ini adalah harta yang sangat berharga, yang tidak dapat ditukar dengan 7 petala langit dan bumi. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan langit berlapis-lapis tanpa tiang, yang menghamparkan bumi berlapis-lapis tanpa memerlukan bulldozer, yang membentangkan 7 kolam lautan tanpa memerlukan terpal, yang menurunkan hujan tanpa memerlukan tangki, yang menghembuskan angin tanpa memerlukan blower, yang menumbuhkan pepohonan tanpa memerlukan bertani. Dialah Allah Ta'ala yang mengeluarkan batang-batangnya, mengeluarkan ranting-rantingnya, mengeluarkan daun-daunnya, mengeluarkan bunga-bunganya, mengeluarkan buah-buahnya, merubah bentuknya dari kecil menjadi besar, merubah warnanya dari hijau menjadi merah, merubah rasanya dari asam menjadi manis. Semua ini kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Ta'ala yang telah mengeluarkan kita dari rumah, kemudian mendudukkan kita dalam majelis ini untuk saling mengingatkan tentang bekal akhirat. Karena sesungguhnya dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kata Ki Guzeron, ada orang di dunia maghrib, tapi Isya sudah sampai di akhirat. Di sini ada orang sore-sore masih duduk di beranda, tapi malam-malam sudah berbaring dalam keranda. Sekarang ini memang kita berjalan di atas permukaan bumi, tapi sebentar lagi kita akan dipendam di bawah permukaan bumi. Yang nampak seluruhnya hari ini dunia nyata, akhirat itu cerita. Tapi tidak lama lagi nanti akhirat akan nyata dan dunia tinggal cerita. Tidak ada yang lama di permukaan bumi ini. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur Allah Ta'ala keluarkan kita dari kesibukan kita, agar kita bisa menengok, bisa memandang luasnya alam akhirat. Bagaimana yang namanya kubur itu adalah masa depan yang pasti. Yang namanya Maidan Mahsyar itu masa depan yang pasti. Yang namanya jembatan Sirat itu masa depan yang pasti. Yang tidak pasti itu surga atau neraka. Kalau orang ini buat amalan di dunia ini sesuai dengan perintah Allah, taat kepada Nabi, maka ganjarannya adalah surga, senang selama-lamanya. Tapi apabila dia di dunia ini hidup menuruti hawa nafsu, menentang perintah Allah, tidak ikut cara hidup Nabi, masa depannya ada neraka. Begitulah sejarah manusia. Allah ciptakan manusia ini, kaum laki-laki dan perempuan, sama bahannya,
yakni dari tanah, kemudian dari air, kemudian dari api, kemudian dari angin. Ini 4 bahan dasar, 4 bahan baku manusia. Tanah, ini ulama menjelaskan, ini ibarat mulut. Apapun diletakkan di mulut akan habis ditelan. Begitulah tanah. Apa yang diletakkan di tanah nanti lama-lama habis tenggelam. Walaupun besi yang begitu kuat, begitu keras, lama-lama berkarat, habis. Kemudian hidung manusia ini dibuat dari angin, bisa membedakan mana yang wangi, mana yang amis, mana yang busuk. Hidung dibuat dari angin. Kemudian api. Ulama menjelaskan telinga manusia terbuat dari api. Kalau ada orang, kita lagi ngobrol dengan dia, tiba-tiba kupingnya memerah, itu tandanya dia marah. Kalau ibu ngomong sama suami, perhatikan kupingnya. Kalau kupingnya merah, maka tandanya dia marah. Kemudian terbuat dari air, yakni mata. Mata manusia dari air, senantiasa ada air di sana, bisa bercermin di sana. Dan ini yang paling lemah. Tapi hadirin dan hadirat yang mulia, 4 bahan baku manusia ini sebenarnya adalah gerakan alam semesta. Gerakan solatnya para malaikat. Ada malaikat yang senantiasa qiyam berdiri seperti api sampai hari kiamat. Dia senantiasa qiyam berdiri, tidak ada gerakan lain. Inilah gerakannya malaikat yang ditiru oleh umat Islam, yang ditiru oleh umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sejenis malaikat yang gerakannya itu hanya ruku saja, seperti angin. Angin itu kerjanya ruku sepanjang jalan. Tidak ada angin dari bawah atau dari atas menukik. Ada malaikat itu kerjanya ruku sampai hari kiamat. Ada malaikat yang kerjanya sujud saja, seperti air. Air ini sujud terus, dia akan mengalir ke tempat yang rendah. Ada malaikat itu sujud saja sampai hari kiamat. Dan ada malaikat yang duduk saja kerjanya sampai hari kiamat, seperti bumi. Qiyam, ruku, sujud dan duduk ini adalah gerakan solat. Gerakan solat daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerakan solat ini gerakan alam semesta, sehingga Allah Ta'ala perintahkan kepada alam semesta ini untuk tunduk kepada manusia. Kepada orang yang duduknya bagus, Allah tundukkan bumi. Kepada orang yang qiyamnya bagus, Allah tundukkan api. Kepada orang yang rukuknya bagus, Allah tundukkan angin. Kepada orang yang sujudnya bagus, Allah tundukkan air. Hari ini ada orang-orang yang telah menjadi contoh bagaimana dahulu angin tunduk,
kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pasukan yang dikirim dari Madinah ke Mesir itu berada di atas padang pasir. Kemudian pada hari itu Jumat, Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah di atas mimbar. Dalam keadaan khutbah seperti itu, tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab berteriak, "Ya syari al-jibal, ya syari al-jibal." Wahai tentara, naiklah ke atas gunung. Itu tentara pasukan kaum muslimin tidak punya handphone, tidak punya satelit, tidak punya mikrofon, tapi bisa mendengarkan suara Sayyidina Umar. Maka segera mereka berlari ke atas bukit. Tidak lama kemudian satu pasukan besar lewat di bawah. Mereka baru menyadari bahwa Sayyidina Umar telah menyelamatkan mereka. Sebulan kemudian mereka pulang ke Madinah. Ada orang-orang yang bertanya kepada mereka bahwa ada satu Jumat yang lalu itu Sayyidina Umar ngomong sesuatu yang aneh di atas mimbar. Dia katakan, "Ya syari al-jibal." Padahal khutbahnya tidak ada hubungan dengan itu. Maka pasukan itu mengatakan, "Ya kami, pasukan yang dikirim ke Mesir, kami dengarkan seruan Sayyidina Umar, sehingga kami naik ke atas bukit, lari ke atas gunung, sehingga serbuan musuh dari depan itu dapat kami hindari." Begitulah angin tunduk kepada Sayyidina Umar, karena rukuknya bagus. Api juga tunduk kepada Sayyidina Umar. Ketika Jabal Harra meletus, maka lahar mengalir dari gunung itu menuju kota Madinah. Sayyidina Umar tidak turun sendiri. Dia panggil Tamim Ad-Dari. "Tamim, itu ada api, itu ada lahar mengalir dari Jabal Harra menuju kota Madinah. Kamu usir dia." Tamim Ad-Dari ini orang baru, bukan orang lama dalam Islam. Dia ini mu'allaf, mantan pendeta, orang pendatang dari Palestina datang ke Madinah. Tapi Nabi beri isyarat kepada Tamim Ad-Dari yang telah membawa lampu pelita ke masjid, bahwa dia akan mendapatkan fadilahnya di dunia. Dan itu dikenang oleh Sayyidina Umar. Maka ketika Jabal Harra meletus, Sayyidina Umar panggil Tamim Ad-Dari. "Tamim, itu ada api, lahar mengalir dari Jabal Harra menuju kota Madinah. Kamu usir dia, suruh pulang ke kandangnya." Maka Tamim Ad-Dari pergi menghadapi api, walaupun tidak pakai bulldozer, tidak pakai beko, tidak pakai sekop. Dia putar-putar serbannya. "Ya nar, udkhulul gar." Wahai api, masuklah ke rumahmu kembali. Nurut api itu. Sayyidina Umar bukan datang sendiri, suruh anak buahnya saja. Nurut api kepada Sayyidina Umar. Begitu itu air. Air juga tunduk kepada Sayyidina Umar. Ketika Mesir mengalami kekeringan, itu sawah ladang sudah tidak mendapatkan air. Sungai Nil merosot airnya. Menurut pengalaman orang Mesir, kalau air merosot seperti ini harus mengorbankan anak gadis. Dicari anak gadis yang paling cantik untuk dikorbankan, dipersembahkan kepada jin-jin penunggu Sungai Nil, baru air itu akan naik kembali. Amr bin As yang menjadi gubernur Mesir pada waktu itu tidak mau mengorbankan manusia. Dia kirim surat kepada Sayyidina Umar.
Maka Sayyidina Umar segera membalas suratnya Amr bin As, gubernur Mesir. Dia bikin 2 buah surat. Satu ditujukan kepada gubernur, satu surat ditujukan kepada sungai. Wahai sungai ini dari Umar bin Khattab, kalau engkau mengalir karena kehendakmu sendiri, kami tidak memerlukan engkau. Tapi apabila engkau mengalir karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka mengalirlah engkau sekarang. Maka ketika surat itu dilemparkan oleh Gubernur Amr bin As ke dalam sungai, maka sungai itu langsung naik. Bukan naik suatu meter, bukan naik 2 meter, 3 meter, tapi naik sampai 17 meter. Sampai sekarang terus mengalir sungai Nil itu. Ini berkah daripada tunduknya air kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Umar ini senantiasa memperbaiki sujudnya. Begitu juga bumi. Sewaktu bumi bergetar, maka Sayyidina Umar hentakkan kakinya sekali ke bumi. Wahai bumi, diamlah engkau. Ini adalah Umar. Apakah aku memerintah dengan tidak adil? Maka saat itu juga bumi berhenti bergetar. Sudah 1500 tahun berlalu sampai hari ini bumi Madinah tidak pernah bergetar lagi. Hanya sekali ditendang oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini sempurna duduknya, sempurna qiyamnya, sempurna rukunya, sempurna sujudnya. Kalau ibu-ibu ini sempurnakan duduknya, maka bumi akan tunduk kepada ibu. Sempurna qiyamnya, api di dapur akan tunduk kepada ibu. Sempurna rukunya, angin akan tunduk kepada ibu. Sempurna sujudnya, maka air akan tunduk kepada ibu. Alam semesta ini diperintahkan Allah untuk tunduk kepada orang yang menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dicari sekarang ini adalah orang-orang yang bagus salatnya, untuk mengatasi berbagai masalah yang menimpa dunia ini. Itu orang lari kepada benda-benda dunia, sementara orang dahulu menyelesaikan masalah mereka dengan sholat. Ada sahabat makanan tidak ada di rumahnya. Ketika dia pulang, dia tanya istrinya, wahai istriku sayang, apakah ada makanan? Tidak ada, bang. Maka dia pergi ke masjid, dia sholat. Selesai sholat, dia pulang ke rumah, ada makanan? Istriku sayang, belum ada, bang. Maka dia pergi lagi, sholat lagi, perbaiki ruku, sujud, qiyamnya. Pulang ke rumah, tanya, sudah ada makanan belum? Karena mereka yakin betul sholat akan menyelesaikan masalah. Belum ada. Pergi lagi, perbaiki lagi, wudunya perbaiki, dia khusyuknya diperbaiki. Pulang ke rumah, Masya Allah, itu dia lihat gilingan gandumnya berputar sendiri. Semua ember-ember, semua tempayan-tempayan, semua boboko-boboko telah penuh dengan gandum. Sampai dia penasaran, kok ini gilingan gandum berputar sendiri, nggak ada lagi tempat ini. Maka dia membuka tutup gilingan gandum, ternyata tidak ada apa-apa di dalamnya. Maka dia melapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menceritakan peristiwa yang terjadi di rumahnya. Maka ulama menjelaskan sabda Nabi, bahwa kalau engkau tidak membuka tutupnya itu, maka gilingan gandum kamu akan berputar terus sampai akhir zaman, mengeluarkan gandum sebagaimana air Zam-Zam berputar terus mengeluarkan air. Tapi sayangnya ini sahabat, dia udah bertindak dahulu sebelum musyawarah. Kalau dia datang kepada Nabi bermusyawarah dahulu, mungkin tidak jadi dia buka tutupnya, sehingga gandum itu akan berputar terus sampai hari kiamat seperti air Zam-Zam. Ini pelajaran buat kita. Ingin melakukan sesuatu maka musyawarah dahulu.
Hari ini umat manusia kurang pandai menyelesaikan masalahnya dengan sholat. Padahal sholat ini teknologi super canggih yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi SAW. Sehingga dikisahkan ada seorang ibu dari Mekah menuju Madinah. Dia membawa putranya. Ini dibawa ke masjid Nabi putranya. Kemudian dalam musyawarah diputuskan agar ibu ini belajar agama ke rumah fulana, agak jauh dari masjid Nabi. Maka ibu-ibu itu pergi belajar agama ke rumah seorang sahabiah. Anaknya ditaruh di masjid. Qadarullah di masjid anaknya meninggal. Orang-orang di masjid melihat ada jenazah, ya diurus, dimandikan, dikafankan. Kemudian mereka melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada jenazah, kita akan sholatkan. Rasulullah tanya, ini jenazah siapa? Ini jenazah anak kecil yang ibunya diputus musyawarah untuk belajar agama ke rumah fulana. Nah, ini mau disolatkan, mau dimakamkan, ibunya sudah diberitahu belum? Belum ya Rasulullah. Waktu itu tidak ada WhatsApp, tidak ada SMS, nggak bisa nelpon, agak jauh. Maka diutus orang, kamu pergi ke sana, kasih tahu ibunya. Betapa kaget ibunya nih mendengar bahwa anaknya wafat di masjid. Tapi ibunya nih baru saja belajar agama kepada sahabiah, baru buat taklim rumah di sana, dikenalkan siapa itu Allah, bagaimana agungnya Allah, bagaimana berkuasanya Allah, bagaimana hebatnya Allah, bagaimana Allah mampu menghidupkan, mampu mematikan, bagaimana Allah membangkitkan kembali pada hari kiamat, menciptakan alam semesta ini seluruhnya Allah, memeliharanya Allah, menjaganya Allah, memberi rizki Allah. Semua dipelajari dalam waktu yang singkat. Dan keyakinan masuk kepada wanita yang baru masuk Islam ini. Dengan berurai air mata dia berjalan menuju masjid. Sampai di masjid, melihat jenazah putranya terbaring di situ. Maka dia segera melakukan sholat. Setelah sholat 2 rakaat dia berdoa, ya Allah, aku baru masuk Islam, aku baru mengenal Engkau. Engkau mampu menciptakan alam semesta ini. Engkaulah yang menghidupkan dan mematikan. Engkau mampu menghidupkan kami kembali di yaumil kiamah. Saya ini baru masuk Islam ya Allah. Saya takut kembali ke Mekah tanpa membawa serta anakku ini. Aku pasti akan dikutuk orang-orang. Aku pasti akan dibully orang-orang gara-gara meninggalkan agama nenek moyang. Maka sekarang anakku mati, itu akan menyalahkan kepada aku semuanya. Maka aku mohon ya Allah, hidupkan anakku sekarang juga. Selesai berdoa, tiba-tiba kaki anak ini bergerak-gerak. Semua orang menyaksikan itu. Sahabat menyaksikan itu. Tangannya juga bergerak-gerak, seolah-olah ingin melepaskan ikatan yang melilit tubuhnya. Maka segera satu sahabat mendekat. Kemudian dilepaskan kain kafannya. Anak ini pun duduk menengok ke sana kemari. Yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, sungguh kami heran. Kami yang memandikan, kami yang mengkafankan, tapi siangnya kami makan bersama dia satu nampan. Begitulah sholat ini menyelesaikan berbagai masalah. Tapi kita kurang pandai menggunakan sholat ini sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Dulu sahabat
Tidak ada hujan datang di kampungnya, kering kerontang. Maka mereka datang kepada Nabi. Mereka melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, rumput-rumput telah kering, air telah habis, ternak kami telah kehabisan makan. Tolong ya Rasulullah, turunkanlah hujan. Rasulullah SAW katakan, panggil semuanya, ayo kita ngumpul di lapangan. Maka mereka pun berkumpul di lapangan, kemudian melakukan sholat istisqa. Ketika Nabi berdoa, tangan Nabi mengacung ke angkasa. Sebelum tangannya turun, air telah jatuh ke bumi. Ini hebatnya sholat. Teknologi apa yang bisa menurunkan hujan? Apakah kalau hujan tidak turun, Amerika bisa turunkan hujan? Eropa bisa turunkan hujan? Australia bisa turunkan hujan? Allah turunkan hujan dengan kudratnya. Melalui sholat ini Allah turunkan hujan. Ternyata hujannya berlanjut. Sehari tidak berhenti, 2 hari tidak berhenti, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu hujan terus menerus. Maka banjir mulai datang, hewan-hewan mulai hanyut. Maka sahabat datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ini pertanian kami telah hanyut, ini hewan-hewan kami juga hanyut, tanaman-tanaman kami juga hanyut. Tolong berhentikan hujan ya Rasulullah. Maka orang-orang disuruh kumpul kembali. Mereka sholat lagi di lapangan. Rasulullah angkat tangan. Sebelum tangan Rasulullah turun, maka hujan telah berhenti. Ini hebatnya sholat. Kita tidak paham hari ini hebatnya sholat, tapi orang-orang terdahulu telah membuktikan bahwa sholat ini menyelesaikan berbagai masalah. Di Bengkulu pernah terjadi, selama 3 bulan berturut-turut tidak ada hujan sama sekali turun. Maka Wali Kota Hilmi Hasan mengajak rakyat Kota Bengkulu untuk sholat istisqa. Maka hari Ahad itu di depan Masjid At-Taqwa, di sampingnya itu ada jalan yang lebar sampai ke bundaran Patung Fatmawati. Rakyat Kota Bengkulu telah berkumpul. Saya diminta untuk khutbah sholat istisqa. Maka hari itu kami sholat pagi-pagi. Selesai sholat, maka rakyat pun bubar. Tetapi angin mulai berhembus. Siangnya awan mulai datang. Sore mulai gerimis. Kemudian saya terbang hari itu ke Banjarmasin. Besok pagi saya terima video dikirimkan oleh orang-orang masjid bahwa malam harinya terjadi hujan lebat. Selama 3 bulan tidak ada hujan. Malam hari hujan telah turun. Imam-imam masjid nampak telah mandi dengan air yang jatuh dari pancuran masjid begitu derasnya. Begitulah hadirin dan hadirat yang mulia. Orang-orang dahulu sampai orang sekarang bisa membuktikan bahwa sholat itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi hari ini kita kurang pandai memperhatikan sholat kita. Ada seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami mengalami krismon. Mungkin kalau zaman sekarang ini nggak bisa bayar air, bayar listrik, bayar iuran keamanan, bayar iuran kebersihan, anak sekolah di pondok ini nggak bisa bayar, beras habis, gas habis, semuanya harus dibeli, sedangkan uang tidak ada, krisis moneter. Mengadu kepada Rasulullah SAW.
Nabi itu bukan kasih duit, ini uang kamu dagang di pasar sana, ini bibit kamu tanam di kebun sana, ini kambing kamu ternak di padang rumput sana. Nabi bacakan ayat wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Jadi ini solusi untuk mengatasi masalah ekonomi. Nabi perintahkan sholat, Nabi bacakan ayat tentang sholat. Kenapa hadirin mulia? Karena dalam sholat itu ada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha baik itu telah menunjukkan alamat rizki letakkan di mana. Dalam surat Az-Zariyat disebutkan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku meletakkan rizki kamu. Allah meletakkan rizki itu di langit, tapi manusia hari ini sibuk mencarinya di bumi. Barang itu diletakkan di atas, tapi sibuk dicari di bawah. Jadi tidak ketemu, letih. Allah memberikan kita kendaraan untuk naik ke langit yang bisa dipakai oleh kaum laki-laki, kaum perempuan. Diberikan tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit. Namanya sholat ini. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Negara-negara mana saja yang dia menjaga sholatnya, walaupun negerinya itu kering kerontang, gersang, Allah turunkan kesejahteraan kepada penduduk. Kemarin malam kita ketemu Bang Akrom. Dia 7 tahun bekerja di Qasim dekat Madinah di Saudi kan. Dia ceritakan bagaimana ketika azan berkumandang, maka semua orang meninggalkan kesibukannya, semua toko segera ditutup. Bahkan ada yang tidak sempat ditutup, karena pemerintah ini memberikan amar, memberikan ancaman, siapa yang meninggalkan sholat berjamaah dendanya 5.000 real. 5.000 real itu kalau dirupiahkan lebih kurang 20 juta. Meninggalkan sholat berjamaah zuhur denda 20 juta, asar 20 juta, maghrib 20 juta, isya 20 juta, subuh 20 juta. Jadi sehari 100 juta dendanya. Itu tidak seberapa dibanding Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah ketinggalan sholat berjamaah, dia denda dirinya berapa? Dia denda dirinya bayar ke Baitul Mal sebesar 200.000 dirham. 1 dirham itu kalau dirupiahkan lebih kurang 50.000 rupiah. Bisa beli seekor ayam. Kalau 1 dinar 4 juta rupiah. Sayyidina Umar denda dirinya sebesar 200.000 dirham. Itu kalau ayam 200.000 ekor. 200.000 ekor ayam itu kalau dimasukkan dalam truk diperlukan 200 biji truk. Kalau truk itu panjangnya 5 meter rata-rata, maka diperlukan berapa? 1.000 meter, 1 kilometer panjangnya truk membawa ayam untuk membayar dendanya Sayyidina Umar karena ketinggalan sholat berjamaah. Sayyidina Umar paham nilai sholat. Kita ini tidak paham nilai sholat. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita perlu buat taklim rumah? Kenapa kita perlu taklim rumah dengan 5 bagian? Taklim kitabi, halqa Quran,
muzakarah 6 sifat, tashkil, musyawarah harian rumah. Ini supaya kita paham nilai-nilai agama ini, supaya kita paham nilai solat ini. Solat yang mana yang bisa mendatangkan khazanah Allah? Solat mana yang bisa menyelesaikan masalah? Solat yang disertai dengan ilmu, solat yang disertai dengan zikir. Maka sangat penting kita buat taklim dengan istiqomah di tempat yang sama setiap hari. Sudah biasa kita nonton berjamaah, sudah biasa kita makan berjamaah, maka kita harus biasakan juga taklim berjamaah. Dudukkan semua ahli keluarga, perdengarkan kalamullah, perdengarkan kalam Rasulullah. Siapa yang belajar satu ayat dari kitabullah, seperti dia melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Siapa yang pernah sholat sunnah 100 rakaat? Siapa yang belajar satu bab ilmu, dikerjakan atau tidak? Misalnya bab tayamum. Mungkin kalau orang Cianjur bab tayamum sampai seumur hidup tidak pernah dikerjakan karena air banyak di sini. Tapi mempelajarinya itu nilainya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Atau belajar bab haji, mungkin karena tidak punya waktu, atau tidak punya ongkos, atau tidak punya kesehatan, sehingga sampai mati tidak berangkat haji, tapi sudah belajar bab haji. Waktu belajarnya itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maka penting. Dan di rumah kita ini apabila taklim dimulai, masih katakan permulaan agama masuk dalam rumah apabila taklim ada dalam rumah kita. Segala kebaikan akan datang di rumah kita apabila taklim ada di sana. Malaikat-malaikat akan datang. Dan malaikat bukan datang sendiri. Dia akan SMS teman-temannya. Dia akan kirim email kepada teman-temannya di langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3. Dia akan panggil turun, come down here, ke dia hatu. Ayat taklim di dia. Malaikat berkumpul di rumah. Kalau malaikat datang, mau tidak mau, setan-setan akan kabur dari rumah. Malaikat ini cahaya, setan itu kegelapan. Apabila cahaya datang, otomatis yang namanya kegelapan akan hilang. Tapi kalau cahaya padam, otomatis juga kegelapan akan datang. Malaikat pergi, otomatis juga setan akan datang. Itu sebabnya di rumah kadang-kadang suaminya kesetanan, kadang-kadang istrinya kesetanan, kadang-kadang anaknya kesetanan, kadang-kadang mantunya kesetanan, kadang-kadang cucunya kesetanan, mertuanya kesetanan. Itu sebabnya karena di rumah itu tidak ada taklim. Coba periksa, ada nggak taklim di rumah itu? Kenapa orang itu ketularan sifat-sifat setan? Tapi kalau taklim ada di rumah, suaminya akan taat, istrinya akan taat, anaknya akan taat, mantunya akan taat, cucunya akan taat. Di rumah hidup khidmat. Istrinya akan memasak sambil berzikir kepada Allah. Kalau istri memasak sambil berzikir kepada Allah,
maka zikirnya itu akan masuk ke dalam pori-pori nasi, akan masuk ke dalam pori-pori telur, akan masuk ke dalam pori-pori ikan bilis, akan masuk ke pori-pori tahu, pori-pori tempe, pori-pori kangkung. Dimakan suaminya, suaminya akan berzikir kepada Allah Ta'ala, anaknya akan berzikir kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ibu-ibu masak sambil putar lagu dangdut, maka irama lagu dangdut itu akan masuk dalam pori-pori nasi. Irama lagu dangdut akan masuk ke dalam pori-pori tahu, pori-pori tempe, akan masuk ke dalam pori-pori sayur kangkung. Sehingga ketika nasi itu dimakan oleh suaminya, maka suaminya akan gemar lagu dangdut. Suaminya akan gemar pergi nonton layar tancap. Jadi penting taklim ini dibuat di rumah. Mendidik anak ini adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan agama ini. Anak-anak melihat suami duduk, istri duduk, orang tuanya duduk, muzakarah sifat-sifat sahabat, muzakarah perkara iman, perkara sholat, zikir, maka ini akan berdampak dalam kehidupan anak. Di Somalia ada satu anak ketika kami balik dari taskil menuju markas, itu ada anak kecil umurnya mungkin 2 tahun, baru belajar bicara. Dia lagi bergelantungan di pagar depan rumahnya. Kami sekitar 6-7 orang berjalan di padang pasir itu. Anak ini lagi bergelantungan di depan pagar rumahnya itu. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia sedang mengulang-ulang. Dia baca icaja anajlullahi wal fath. Ini anak baru belajar bicara, yang keluar dari lisannya adalah Al-Quran. Bukan lato-lato yang keluar dari lisannya itu, Al-Quran yang keluar dari lisannya. Saya datang mendekat mau nangkap anak itu, saya mau bungkus bawa ke Indonesia. Ternyata anaknya kabur masuk ke dalam rumah. Di satu masjid ada satu orang namanya Hasan. Anaknya mungkin 6 tahun, mungkin 7 tahun, masih kecil. Saya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya diam. Maksudnya supaya dia sambung. Benar dia sambung. Dia baca Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah. Suaranya walaupun agak cadel lidahnya, tapi bagus bacaannya. Udah saya naik sedikit, saya baca Qul ya ayyuhal kafirun. Dia sambung juga. Saya agak tinggi, saya pikir mungkin dia nggak bisa sambung. Saya baca amma yatasaalun. Dia sambung juga. Saya kerjain ini anak. Saya baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia sambung juga. Akhirnya saya diam. Tiba-tiba anak ini angkat tangannya ke muka saya. Dia bilang, Isma, dengar. Dia baca Tabarakalladzi nazzalal Qur'ana. Ini anak baca apa? Tadi saya baca Tabarakalladzi biyadihil mulk, dia baca Tabarakalladzi nazzalal Qur'ana. Saya cari, ternyata dia baca surah Al-Furqan, surat 25. Anak itu sudah hafal setengah lebih daripada Al-Quran. Umurnya baru 6 tahun, 7 tahun. Rupanya apa rahasianya? Saya tanya orang tempatan, bagaimana anak kecil di sini menghafal Quran begitu banyak? Dibilang di sini, di negeri ini
Di Somalia ini lebih dari 50% penduduknya hafiz Quran. Itu ibunya ketika sedang hamil, maka ibunya senantiasa membaca Al-Quran. Dan ketika anaknya lahir, anaknya itu diayun dengan Al-Quran. Dibacakan Al-Fatihah, dibacakan surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, itu sambil ngayun anak. Hari ini kita ngayun anak sambil baca Nina bobo, kalau tidak bobo digigit kebo. Jadi anak kita ini itu kemasukan sifat-sifat seperti kebo. Kebo itu kalau dipanggil suara azan tidak bergeming, namanya juga kebo. Maka hadirnya kita dalam majelis ini untuk saling ingatkan agar kita ini mengayun anak, mendidik anak dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Hyderabad itu musim panas, kami lagi masturo. Itu ada saatnya kepingin sekali minum air es, karena udara seperti kita berada di dalam oven. Sementara orang tempatan mengatakan jangan keluar masjid kalau tidak ada dalil. Jam 11 itu mereka tidak ada di masjid, mereka pergi ngantor. Kita haus, maka diam-diam saya keluar dari masjid. Saya menuju ke sebuah warung orang Hindu, orang Islam sedikit di India. Datang ke sana mau beli es. Ternyata di belakang saya ada anak kecil, mungkin kelas 6 atau kelas 5 SD. Dia ngikutin saya. Mau beli apa om? Kia caiye, kata dia. Saya bilang mau beli es. Ngangguk-ngangguk dia. Udah saya minta es, dikasih sama warung. Kemudian ambil juga yang lain. Ketika saya mau bayar, anak ini pegang tangan saya. Nehi katanya. Jangan. Loh, kenapa? Ini ada uang rupiah, Indian rupee ini ada. Nehi, kata Nehi. Aku yang bayar, kata dia. Wih, anak kecil. Aku yang bayar, kata dia. Marah dia. Oh, udah, supaya jangan mengecewakan anak ini, maka saya bawa es itu dan makanan yang lainnya. Saya pergi balik ke masjid. Beberapa langkah saya nengok ke belakang. Saya dengar anak itu ngomong kepada tukang warung, Pak, nanti kalau bapak saya pulang, nanti saya bayar ya. Anak ini gak punya duit, tapi karena dia dididik oleh ibunya di rumah bagaimana cara memuliakan tamu, maka anak itu berani ambil risiko, berani ngutang sampai bapaknya nanti pulang, nanti bapaknya yang bayar ke warung demi untuk memuliakan tamu ini. Anak kecil karena hidup taklim di rumahnya, maka dia berani mengambil tanggung jawab besar sebagaimana tanggung jawab orang-orang dewasa. Tapi kalau tidak hidup taklim di rumah, orang-orang besar, orang-orang dewasa kelakuannya seperti anak kecil. Tidak ngerti cara memuliakan tamu, tidak ngerti cara menyambut tamu, tidak paham tamu yang datang membawa 1000 rahmat. Kepergiannya dari rumah itu membawa dosa-dosa tuan rumah.
Sehingga tamu kadang-kadang sudah duduk setengah jam di rumah kita, tidak ada segelas air pun yang keluar, tidak ada satu gelas kopi yang keluar. Padahal kalau ibu-ibu ini mengeluarkan gelasnya, mengeluarkan kopinya, mengeluarkan makanannya, satu suap yang dimakan oleh tamu, pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Hari ini tidak ada yang membicarakan perkara ini, sehingga di mana-mana orang itu jadi malas saling silaturahim satu sama lain. Di zaman sahabat seluruhnya, mereka tiap hari ke sana kemari saling mengunjungi satu sama lain. Dan satu perkara lagi yang ibu-ibu harus lakukan ketika suami pulang dari masjid. Sebagaimana dahulu sahabiah ketika suaminya pulang dari masjid, maka dia tidak memperbolehkan suaminya duduk sebelum suaminya melaporkan ayat-ayat apa yang dia bawa dari masjid, hadis-hadis apa yang dia dengar dari masjid. Sampaikan dahulu baru boleh duduk. Wahai suamiku sayang, tadi engkau ke masjid, tolong sampaikan kepada saya ayat apa yang engkau dapatkan, ilmu apa yang diajarkan Nabi. Silakan wahai suamiku sayang. Seperti itu wanita-wanita dahulu. Hari ini kaum wanita suaminya pulang dari masjid cuek bebek, tidak ditanya apa-apa. Kalau suaminya pulang ngojek, tanya dapat berapa duit hari ini. Suaminya pulang dari pasar, tanya berapa keuntungan dapat hari ini. Tapi suaminya pulang dari masjid tidak ditanya apa-apa. Itu sebabnya suaminya di masjid malas juga duduk talim. Atau kalau dia duduk talim, dia ngantuk-ngantuk, sampai tidur, sampai ngiler. Kenapa? Karena tidak ada yang tanya apa-apa. Jadi tidak ada rasa manfaat dia mendengarkan hadis-hadis, mendengarkan kalamullah ketika berada di masjid. Karena pulang ke rumah tidak ada yang nanya apa-apa. Tapi dulu para sahabiah, ketika suami pulang dari masjid, maka dia bertanya, kata Maulana Imam Hasan, 4 perkara ini kalau hidup di tengah umat, maka umat ini akan hilang kejahilannya dalam sekejap. Apa itu? Sunnah, sunana, sikna, sikana. Dengar, sampaikan, belajar, ajarkan. Apa yang didengar, sampaikan. Hari ini mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kalam Rasulullah, kemudian menang baik. Lidahnya keluh, tidak mau ngomong, tidak mau nyampaikan. Kepada istri tidak disampaikan, kepada anak tidak disampaikan, kepada tetangga tidak disampaikan. Jadi ilmu itu stop di dia saja, tidak mengalir. Kemudian sikna, sikana, belajar, ajarkan. Apa yang dipelajari, maka ajarkan lagi. Belajar di masjid Nabi, apa yang dipelajari di masjid, itu diajarkan di rumah. Dan ibu ini melanjutkan apa yang dipelajari dari suaminya, diajarkan kepada anaknya. Itu sebabnya dahulu walaupun tidak ada sekolah SD, tidak ada SMP, tidak ada SMA, tidak ada tempat kuliahan, tidak ada IAIN, tapi lahir ulama-ulama besar. Ulama ini homeschooling semuanya, sekolah di rumah semuanya. Lahir Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Mas'ud. Ini semuanya adalah hafiz Quran, alim, gurunya para sahabat yang belajarnya itu di rumah sama ibunya. Hari ini apa kesibukan ibu-ibu kita? Sumur, dapur, kasur, kasur, sumur, dapur, dapur, sumur, kasur. Ibu harus mendidik anak-anak. Tapi mendidik anak-anak ini yang menjadi mudirnya itu adalah suaminya. Rumah-rumah sahabat, setiap rumah itu jadi madrasah, setiap anak jadi murid, setiap ibu jadi mudarrisah, setiap ayah jadi mudir.
Rumah sahabat. Setiap rumah jadi madrasah, setiap ibu jadi mudarrisah, setiap anak jadi murid, setiap ayah jadi mudir. Sehingga walaupun tidak ada sekolahan, tidak ada pondok pesantren, tetapi ilmu ini berkembang. Hadirin dan hadirat yang mulia, inilah maksudnya kita keluar dari Allah Ta'ala, agar kita paham bahwa kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan sahabat radhiyallahu anhu. Kita keluar dari Allah Ta'ala 3 hari, 10 hari, atau 40 hari, atau 2 bulan. Maksudnya agar Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk meniru kehidupan yang ada dalam diri sahabat radhiyallahu anhu. Kaum perempuan ini siap ditinggal untuk perjuangan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap juga berangkat bersama suaminya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka paham setelah kembali itu akan ada kekuatan untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ibu silakan kita skill yang mau berangkat 3 hari, 10 hari, atau yang sudah pernah bagaimana berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh, atau berangkat ke negeri-negeri yang jauh. Ibu-ibu Indonesia ini ditunggu di seluruh dunia. Kata Miyaji Daud rahmatullahi alaih, kalau iman kaum wanita Indonesia ini sama dengan imannya Fatimah binti Khattab, maka takaza agama yang diperlukan manusia di seluruh dunia, yang diperlukan kaum wanita di seluruh dunia, mencukupi hanya dari kaum wanita Indonesia saja. Kaum wanita Indonesia ini pemberani, berani pergi tanpa mahram ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Saudi, ke Amerika. Kaum wanitanya ini berani, apalagi laki-lakinya. Bukan 3 hari, 10 hari, ada yang pergi 2 tahun. Maka keberanian untuk dunia ini harusnya dibelokkan untuk berani perkara agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ibu Taskia. Cambiabei.